Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 69. Di awal video ini terlihat sang medical science yang tengah dikejar-kejar oleh segerombolan monster. Situasinya pun semakin genting ketika sang medical science kehabisan jarumnya karena terus-menerus menggunakan tekniknya Divine Medical Arts Sky Filling Flower Rain untuk menghalau para monster yang mengejarnya. Namun, di saat ia berpikir apakah ini akhir hidupnya, tiba-tiba saja sebuah tombak melesat ke arahnya hingga menghabisi para monster yang mengejarnya. Tentu saja, kemunculan tombak itu membuat sang medical science terkejut. Ditambah lagi, meskipun tombaknya telah melewatinya, tombak tersebut kembali berbalik ke arahnya. Hingga sang medical science tersentak berpikir, Apa? Loh, jadi targetnya sebenarnya itu aku ya? Aku tak bisa menghindarinya. Untungnya, di sepersekian detik sebelum tombak itu bisa mengenainya, Kim Jun pun muncul menghalaunya. Ya ampun, kau hampir menyebabkan masalah besar loh. Apa Anda terluka sang medical science? Tentu saja kemunculannya di sana membuat sang medical science kebingungan. Hah? Siapa maneh? Tidak, kenapa kau ada di sini? Namun, belum sempat Kim Jun membalasnya, para monster di sana kembali muncul mengerubunginya. Mari kita bicarakan itu nanti setelah menghajar para monster-monster ini. Saat kemudian, melihat Kim Jun yang dengan mudah menghabisi para monster itu, sang medical science pun bertanya heran. Hei, siapa kamu? Kim Jun meliriknya membalas. Senang bertemu denganmu, sir. Aku Guild Master Dream Team, Kim Jun. Magic Science mengirimku kemari. Mendengar hal itu, seketika itu juga sang medical science yang teringat dengan sesuatu membalas. Jadi kau anak muda yang dibicarakannya ya? Kim Jun menimpali. Aku tak tahu apa yang dia bicarakan, tapi ya sepertinya begitu. Anda kemari untuk mencari inner core untuk menyembuhkan magic science kan? Apa Anda menemukannya? Medical science berkata, sudah kuduga. Aku sudah menemukannya, tapi entah kenapa aku tidak bisa keluar dari dungeon ini. Tunggu dulu, bagaimana caramu masuk? Alih-alih langsung menjawabnya, Kim Jun malah terdiam di sana berpikir, apakah mereka mengisolasi medical science dengan menutup dungeonnya ya? Ya, karena aku sudah di sini, mereka tak bisa melakukan hal yang bodoh. Dengan pikiran seperti itu, Kim Jun pun menuturkan, masalah itu sudah diatasi. Anda bisa keluar dari sini. Mari kita kembali. Mendengar hal itu, sang medical science membalas, Kalau begitu, apa kita bisa mengekstrak lebih banyak inner core Domegades? Aku sudah mengekstraknya, tapi karena terburu-buru, aku tidak yakin apa itu akan cukup. Kim Jun menimpali. Tapi Sir Magic Science dalam kondisi kritis saat ini. Sang medical science melanjutkan, iya aku tahu, tapi masih ada waktu untuk mengekstrak inner core-nya. Jadi jangan khawatir, oke? Kim Jun yang tak bisa menyanggahnya pun akhirnya menurutinya, yang buat sang medical science berlangsung bersiap dengan alat-alatnya. Terima kasih, tolong tunggu sebentar ya. Lalu melihatnya yang bersiap untuk melakukannya, Kim Jun yang penasaran pun bertanya, apakah memungkinkan untuk mengekstraknya seperti itu? Sembari mulai melakukannya, sang medical science membalas, inner core adalah jenis kristal yang mengandung mana yang kuat. Itu menghasilkan mana di Mugada yang kental. Kim Jun menimpali. Jadi, apa kita bisa membuat sesuatu seperti elixir dengan inner core? Sang medical science pun membenarkan hal itu, yang membuat Kim Jun tersentak berpikir. Siapa sangka kita bisa membuat elixir? Tentu saja terdahulukan lagi. Mereka lebih rendah daripada elixir yang dijual di Ascendant Shop. Tapi, karena kausalitasnya tidak diakumulasikan, aku bisa menggunakannya sebanyak mungkin kan? Membayangkannya saja sudah membuatku gemetar begini. Tentu saja, tingkah anehnya itu membuat sang medical science yang telah selesai mengekstrak inner core-nya kebingungan. Lah, ada apa denganmu? Kim Jun yang begitu bersemangat pun berkata,
Jika Anda berkenan, apa aku boleh mencoba untuk mengekstrak energinya juga? Sang medical science membalas, ini tidaklah sulit kok. Sepertinya kau bisa melakukannya. Meskipun terlihat mudah, tapi sebenarnya ada banyak hal yang cukup kompleks. Dengan penuh percaya diri, Kim Jun menimpali. Masih penampilanku seperti ini, aku sudah bekerja dalam menangani mayat monster selama 10 tahun loh. Aku cukup percaya diri. Melihatnya yang begitu bersemangat, sang medical science pun berpikir, dasar bintang muda. Dia benar-benar bersemangat. Jika dia mencobanya dan gagal, mungkin saja dia akan menyerah. Dengan pikiran seperti itu, sang medical science pun berkata, kalau begitu, aku akan mengajarimu. Saat kemudian, meski hanya pengajaran singkat, Kim Jun berhasil melakukannya dan percobaan pertama, hingga membuat sang medical science terengah-engah berpikir, kenapa dia lebih mahir dariku? Mungkinkah? Tidak, itu mungkin hanya kebetulan saja. Dengan pikiran seperti itu, sang medical science pun meminta Kim Jun melakukannya kembali. Hingga Kim Jun yang tak tahu jika apa yang dilakukannya tidak wajar, kembali melakukannya sembari berpikir. Baiklah, Chiron Superhuman Sense, Merlin Insight, Weapons Equal Grid Check Power Extraction, bersama dengan pengalaman Dismantling Monsterku. Nah, ini dia. Tentu saja, melihat Kim Jun yang kembali dengan mudah melakukannya, membuat sang medical science tak bisa mengontrol ekspresi wajahnya. Dan di saat yang bersamaan, Kim Jun tersenyum meliriknya berkata, Sir, jika ada energi yang tersisa setelah pengobatan Cinematic Science, bolehkah aku mengambilnya? Seketika itu juga, sang medical science menumpuk pundaknya membalas, aku bahkan akan mengajarimu membuat elixir juga kalau kau mau. Jadilah muridku. Kim Jun yang merasa risih membalas, tidak apa-apa. Aku berencana untuk membuat elixir sendiri. Sang medical science yang kembali terkejut bertanya, Apa mungkin? Kau juga tahu cara membuatnya? Kim Jun pun menggelengkan kepalanya membalas, tidak sih, lebih tepatnya belum saja. Bersamaan dengan kakek Mincul yang tiba di sana, sang medical science menimpali. Tidak, pertimbangkan dulu. Kau seharusnya tidak menyanyikan bakatmu itu. Kim Jun menegaskan, tidak, aku baik-baik saja. Sang medical science yang begitu menginginkannya, bahkan sampai berguling di tanah menekankan. Apa? Aku yang tidak baik-baik saja loh. Sekali saja. Cobalah bicara sekali saja. Kita akan membicarakannya seketika setelah kau mencobanya. Melihat tingkah yang seperti itu, kakek Mincul yang kebingungan pun bertanya, Hei, apa yang kau lakukan? Seketika itu juga sang medical science meliriknya membalas, Sword Science, dengarkan aku. Anak muda ini mengabaikan bakatnya yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Kim Jun di sana juga mengatakan, Anda telah tiba, Sir. Alih-alih menjawab perkataan mereka, kakek Mincul malah melemparkan Kalia yang babak belur sembari berkata, ya, ceritanya panjang. Tentu saja, keadaan Kalia yang seperti itu membuat medical science terkejut. Dia Kalia kan? Kenapa penerus Apostle City ada di sini? Tunggu dulu, kenapa ada banyak luka di tubuhnya? Kakek Mincul menatap Kim Jun membalas, aku sudah menyiapkannya sebelumnya, karena tahu kau akan menemukan medical science. Mendengar perkataannya, Kim Jun pun mengempartikan Kalia sembari berpikir. Seperti yang diharapkan dari Sword Science, bahkan kandidat terkuat dari Apostle of Chastity bukanlah lawannya. Lalu setelah berpikir seperti itu, Kim Jun pun menodongkan tombaknya pada Kalia sembari mengatakan, tidak perlu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini kan? Mari kita mulai dengan pertanyaan yang mudah. Bagaimana caramu membuat distorsi danger? Kalia membalas, jika kau membunuhku, Order of Truth tidak akan diam saja. Kim Jun menimpali, aku tak peduli itu. Tentu saja perkataan Kim Jun membuat Kalia terperanjat. Apa? Apa yang baru saja kau katakan? Dengan wajah songongnya, Kim Jun menegaskan, sudah aku bilang, aku tidak peduli. Mendengar perkataannya, Kalia yang meragukannya pun berpikir, ini hanya gertakan. Kami adalah organisasi besar yang menjangkau seluruh dunia. Bahkan, pahlawan kata Laisem tidak berani melawan kami. Mengatakan tak peduli hanyalah caranya berbohong untuk menekanku. Saat Kalia berpikir seperti itu, Kim Jun yang tahu jika ia meragukannya,
kini bersiap melayangkan tombaknya dengan mengatakan, sepertinya ada cara lain. Aku akan menanyakan langsung pada apostol saat mereka datang. Melihat wajahnya yang tanpa keraguan sedikit pun, Kalia yang tak punya pilihan lain pun berkata, Jika aku mengatakan kebenarannya, aku akan mati. Kim Jun pun menghentikan tombaknya membalas, bukan itu tidak masalah asalkan kau tidak tertangkap. Kalia menimpali, sama penganut Order of Truth dalam pengawasan tak terkecuali aku. Sembari bersiap kembali dengan tombaknya, Kim Jun menekankan, kau pasti sadar seperti apa Order of Truth bagiku kan? Apa kau tahu bahwa pengawasanmu itu bukan berarti apa-apa bagiku? Jadi, pilih mati bersama rahasiamu atau hidup dengan mengatakan kebenarannya. Ini kesempatan terakhirmu, Kalia. Bagaimana caramu membuat distorsi Danger? Akhirnya, Kalia yang tak punya pilihan lain untuk bertahan hidup pun mengatakan, kamu memanfaatkan kekuatan Berserk. Kim Jun membalas, apa kau bersumpah atas nama Order of Truth? Kalia menimpali, iya, aku bersumpah atas nama Order of Truth. Melihatnya yang jadi penurut, kakek Mincul pun ikut bertanya, apa yang terjadi pada Berserk? Kalia membalas, dia sedang disegel di Greenland. Kakek Mincul menimpali, itu tempat markas besar Order of Truth. Jadi begitu, pantas saja kalian pindah dari US. Lalu, bagaimana caramu memanfaatkan kekuatan Berserknya? Kalia membalas, ada sebuah holy relic yang bisa mengeluarkan kekuatan Berserk. Kakek Mincul bertanya, apa segalanya juga terbuat dari relik itu? Kalia membalas, aku tidak tahu. Informasi tentang holy relic hanya dibatasi pada apostol. Jadi, namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Kim Jun di depannya menyala. Jadi, apa tujuan sebenarnya Order of Truth? Tentu saja pertanyaan Kim Jun membuat Kalia terperanjat. Meskipun begitu, Kalia tetap menjawabnya. Itu untuk menjaga stabilitas dunia. Mendengar jawabannya, kakek Mincul yang mana itu tidaklah masuk akal menekankan, menjaga stabilitas dunia katamu. Kau bilang Order of Truth mencoba berusaha untuk menjaga stabilitas dunia ya? Apa kau bercanda? Kalia yang ketakutan membalas, stabilitas yang kami maksud bukan hal seperti itu. Itu stabilitas yang berdasarkan kausalitas. Tepat setelah Kalia mengatakan itu, tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang datang ke arah mereka, yang membuat Kim Jun langsung menangkisnya seketika itu juga. Ternyata serangan itu datang dari Apostle of Temperance yang tiba di sana bersama dengan Apostle of Passion. Cukup, sepertinya lidahmu terselip ya, Kalia. Tentu saja kemunculan di sana membuat mereka semua terkejut. Si Apostle of Temperance, bahkan Apostle of Passion juga. Bagaimana bisa mereka kemari? Apa mereka datang karena Kalia? Kim Jun menambahkan, tak kusangka kalian akan datang sendiri. Apostle of Temperance berkata, kau pasti Kim Jun. Tak kusangka kita akan bertemu seperti ini. Serahkan Kalia, lalu kami akan pergi. Kim Jun membalas, bagaimana jika tidak? Sembari mengeluarkan aura membunuhnya, Apostle of Temperance menimpali. Apa kami terlihat seperti meminta bantuan? Meskipun tekanannya membuat Kalia tak bisa berkutik, Kim Jun yang nampak begitu tenang berkata, iya, sepertinya tidak. Tapi aku juga tidak meminta bantuan tuh. Tentu saja, tingkah Kim Jun seperti itu membuat Apostle of Temperance merasa kesal. Meskipun begitu, kakek Mincul di sana bertanya, hei nak, apa yang kau lakukan? Kim Jun membalas, kita tak bisa menyerahkan Kalia seperti ini. Kakek Mincul menimpali, apa kau akan melawan mereka hanya karena itu? Apa kau tahu apa itu Apostle? Kim Jun melanjutkan, aku tahu. Tapi ini pertama kalinya aku melihat mereka secara langsung. Mendengar jawabannya, kakek Mincul pun melangkah maju dari keluar pedangnya, yang membuat Apostle of Temperance berkata, Sword Zion, tak kusangka kau akan membantu idiot itu. Kakek Mincul membalas, lagi pula aku bukan bajingan seperti kalian. Cukup menjijikan melihat kalian menggunakan topeng kamu menyampaikan itu. Bukan ide yang buruk untuk melepas topeng kalian dan mengatakan tujuan kalian sebenarnya kali ini. Nah, serahkan posisi padaku. Apa aku bisa melawan Temperance? Kim Jun menimpali.
Ya, akan ku coba. Melihat tingkah mereka yang seperti itu, Apostle of Passion yang bersemangat pun tersenyum berkata, sepertinya surat takdir ini tidak seperti yang kukira. Sumber yang berkuat tekanannya yang bisa menghancurkan tanah di sekitarnya. Apostle of Temperance membalas, entah bagaimana roda takdir berputar, takdir tetaplah takdir. Lalu, seperhatian Kim Jun dan kakek Minju tertuju pada mereka berdua. Kalian pun langsung memanfaatkannya untuk kabur dari sana. Namun sayangnya, pergerakan yang sudah disadari oleh medical science yang langsung melumpuhkannya dengan teknik akupuntur. Melihat tindakannya, Kim Jun pun tentu memujinya. Kerja bagus, sir. Sembari menjauh dari sana, Sir Medical Science membalas, baiklah, yang khawatirkan kami. Menit perkataannya, seketika itu juga Kim melesat maju ke arah Apostle of Temperance yang tentu membuatnya tersentak kaget. Namun, saat mereka berdua beradu kekuatan, Apostle of Passion mengincar leher Kim Jun sembari berkata, kau bersikap sebegitu keputusan bodoh itu, hah? Sayangnya, belum sempat ia melepaskan tembakannya, kakek Minju datang menghentikannya. Menilai kau berani mengabaikan musuh di depanmu. Sepertinya kepalamu lebih dari satu ya. Lawan aku, sialan. Video ini pun diakhiri dengan, tentu saja perkataan kakek Minju membuat Apostle of Passion merasa kesal. Hingga mereka berdua pun langsung beradu mekanik. Yaudah,